Setelah hari ini Ya udahlah, kipasnya udah dongkap, alhamdulillah nuhunnya. tidak membentuk. Nanti bisa masuk pakai ya, anggar. Ya, kita mulai teman-teman, kita rekam ya. Hari ini materinya ringan tentang belajar tentang hanya belajar tentang chip. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sehat, sehatkan umat, jaga akidah, hidup sehat, hidup berkah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, hari ini saya mengajak seluruh siswa-siswa yang ada waktu untuk bergabung. Sebetulnya kelas offline bikin video. Jadi dibikin video agar ada pengulangan buat kelas offline ya. Tapi kalau pakai video langsung memorinya lumayan ya rekaman, makanya menggunakan Zoom teman-teman. Dan di sini mungkin ada teman-teman kita yang baru juga yang gabung. Alhamdulillah teman-teman dari beberapa kampus juga ya. Kalau dengan saya ini hanya mungkin sharing-sharing ringan teman-teman. Jadi bukan materi yang memang mendalam gitu kan. Alhamdulillah hari ini kenapa saya mengajak teman-teman di online juga untuk bergabung, karena ada beberapa statement dari para terapis atau teman-teman nakes ya, dari teman-teman perawat, bidan, dokter dan yang lainnya. Jadi terutama teman-teman terapis yang belum menggunakan jarum akupuntur. Oh, saya belum melakukan penusukan jarum akupuntur gitu kan. Jadi kalau belajar kedokteran Cina itu sebetulnya tidak harus dengan jarum akupuntur. Jadi dengan berbagai macam teknik, karena kalau kita mempelajari kedokteran Cina, kita mempelajari suatu konsep pengobatan yang bagaimana caranya si pengobatan ini bisa efektif gitu. Berarti apa landasannya? Diagnosa. Tapi kalau kedokteran Cina memang identik dengan akupuntur ya. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar bersama, berbagi sharing ilmu ya tentang yang namanya Qi dalam pengobatan Tiongkok. Jadi Qi dalam pengobatan Tiongkok. Pengobatan Tiongkok. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara Qi, ya, pengobatan Tiongkok, Qi itu nanti teman-teman ada yang jadi Qi itu sebetulnya kalau kita belajar secara filosof ya, banyak yang banyak penerjemahan Qi, tapi yang saya pelajari yang paling akurat itu adalah berkenaan dengan energi, karena diperkuat oleh para fisika jadi nggak bisa ya fisikawan, fisika, orang-orang ahli fisika itu apa sebenarnya? Udah jadi ahli fisika teman-teman. Jadi energi itu diteliti dan lebih mendekati pada sistem energi ya. Udah, jangan terfokus dalam bahasa ya. Kita fokus di sini lagi. Jadi itu diartikan sebagai energi teman-teman. Nah ya, jadi diartikan sebagai energi. Nah, lalu teman-teman, energi ini apa namanya? Energi ini adalah kalau di dalam beberapa referensi, beberapa buku ya, yang sudah terpercaya, salah satunya
dalam buku Giovanni Macciotti ya, itu dikatakan ini adalah perwujudan dari kabut. Jadi bahasanya itu kabut, teman-teman. Jadi perwujudan dari kabut yang bisa memadat. Nah, kalau dalam beberapa referensi lagi, teman-teman, maka gambaran C ini adalah proses pematangan nasi. Proses pematangan nasi. Maka nasi ini tiada lain sebetulnya digambarkan seperti cing, teman-teman. Ya. Dan proses pematangannya, nah di sini ada uap. Maka uap inilah yang digambarkan sebagai ya. Jadi uap itu yang digambarkan sebagai, maka uap itu, teman-teman, ini yang diibaratkan seperti kabut. Naik ke atas, lalu mengendap. Nah, ketika naik ke atas, mengendap, lalu memadat kondisinya. Maka diterjemahkan manusia itu adalah kumpulan dari endapan seluruhnya. Ya. Jadi manusia itu dijabarkan sebagai endapan ci. Nah, di mana disebut endapan ci? Nah, ada proses pematangan atau proses pembuahan antara ibu dan ayah. Ya, ada proses pembuahan ibu dan ayah. Sehingga apa? Itulah proses pembuahan janin. Maka orang yang belum memiliki keturunan itu diartikan ada permasalahan kelemahan pada kondisi. Yaitu. Jadi kalau C menetap pada pada jaringan sikut atau lutut, maka kondisi pergerakan akan tegas. Berjalan tidak sakit, bergerak lugas, tidak kaku. Berarti tanda dari C kondisinya. Maka C itu makanya disebutkan kumpulan. Kumpulan C itu nanti akan menjadi memadat kondisinya. Nah, terus saya pernah menjelaskan di awal, orang yang ketika mempelajari kedokteran Cina, kedokteran Tiongkok, lebih mengedepankan organ zhang. Karena organ zhang itu selain tempat menyimpan materi dasar, organ zhang itu adalah kumpulan dari yang sudah memadat kondisinya. Jantung, ginjal, paru. Maka disebutlah ki jantung, ki liver, ki limpa. Artinya apa? Fungsional setiap organ. Ya. Nah, jadi C ini bisa membantu proses pematangan. Proses pematangan terjadi. Ya. Nah, terus C itu bagaimana penyederhanaan C, teman-teman? Jadi C itu yang pertama, C, teman-teman, air memiliki C tidak? Hah? Memiliki Apa? itu air sesungguhnya atau air Air memiliki C tidak? karena terdiri dari karbon. Terlalu jauh. Oh ya. Teman-teman, air memiliki C tidak? Pokoknya kalau minum jadi segar. Berarti kan memiliki energi itu yang membuat badan kita segar. Air memiliki C, teman-teman online? Memiliki C tidak? Air. Tidak, ketika sudah ada gerakan. Air biasa kan sifat. Ya, air. Hah? Air. Nah, Ya. biasa. Air memiliki C tidak?
Namun tidak paparan imam berarti air bukan tidak memiliki ci. Air tidak memiliki ci gitu. Nah. Kalau api memiliki ci. Api memiliki ci. Kenapa? Memiliki karena ada uap. Ada ci jantung. Gitu. Terus? Kan ginjal oke ya ci. Kan ginjal ada air. Ginjal kan air memang. Kemana? Air memiliki ci. Kan ginjal mah organ. Air jantung. Organ. Kan. Air jantung tadi? Air memiliki ci tidak? Memiliki Memiliki apa ci-nya? energi. Iya, apa energinya? Energi air apa? Ion gitu. Apa? Ibu-ibu, bapak-bapak. Energi apa ya? Apa, Bu? Kan yang non air terdiri dari berbagai mineral Siapa ini? yang Bu Teti. terkandung di dalam Air energinya apa? Air Ya, betul, Bu. Dingin. dingin. Tapi memiliki ci apa? Panas. Kalian pin. Tidak memiliki pengetahuan. Aduh, ya. Tidak memiliki pengetahuan. Gitu. Ya. Jadi apa namanya? Tidak memiliki kehidupan, teman-teman. Air dan api itu memiliki ci. Makanya ada unsur panas, ada unsur dingin kondisinya. Gitu. kan air teh menghidupi. Apanya? Kan air teh menghidupi. Ya. Ya apa? Menghidupi kayu, menghidupi tanah gitu kan. Elemen atau mah. Oh. Hari ini mah air murni, api murni gitu kan. Tapi tidak memiliki kehidupan. Gitu ya. Ini emang di kelas yang lain pun setiap angkatan belum diajarkan karena ini memang dibahasnya di kelas offline. Gitu ya. Jadi kalau di kelas online memang tidak dijelaskan. Terus, teman-teman, kalau pohon memiliki ci tidak? Kayu. Sayuran, tumbuhan, Memiliki. kenapa memiliki? Mengandung vitamin. Hmm? Mengandung vitamin. Mengandung vitamin. Iya. Apa? Pohon pohon Ini mana memiliki semuanya juga memiliki ci ya. ya apa tuh? Tidak kayaknya. Pohon Oh, sejuk dingin. Hangat Pohon? hangat dingin. pohon memiliki ci tidak? Kira-kira. Memiliki Sifat pohon. Iya, semua pohon itu ya sifat pohon. memiliki Pohon jangan lupa itu. Jangan dibuka pembelajarannya kemarin. Pohon Berarti nomornya memiliki ci. karena tumbuh. Ya, berarti pohon itu tumbuh. Ya, memiliki kehidupan. Sesuatu yang memiliki kehidupan berarti memiliki fisik, tapi tidak memiliki pengetahuan. Ya, cinya ada, tapi tidak memiliki pengetahuan. Oh, ini mah panasnya ultraviolet. Oh, ini mah panasnya matahari ini. Bisa nggak dibedakan sama pohon? Tidak bisa memilih. Karena tidak memiliki pengetahuan. Kalau hewan? Memiliki ci.
Memiliki ci, Memiliki karena ada kehidupan. Ya. tumbuh dan berkembang, ya. Tumbuh, berkembang, ya. Dan memiliki pengetahuan. Tapi diberikan daging ayam dan rumput akan pilih mana? Rumput. Itu adalah pengetahuan. Jadi ada tingkatan C, teman-teman. Ada C yang tidak memiliki kehidupan. Makanya apa? Sebut yin yang itu dasar dari, dan ginjal itu disebut dasar dari yin yang yin murni dan yang murni di dalam tubuh manusia. Ya. Karena apa kondisinya? Ada yang kondisinya memang secara murni. Nanti ini di dalam aplikasi pengobatan nanti kita pergunakan. Nah, maka C ini, teman-teman, setiap yang berkembang, maka ini akan bergerak. Gimana bergeraknya? Makanya meridian disebut sebagai sirkuit C, teman-teman. Karena pohon, api, air memiliki meridian. Tapi kalau hewan dan manusia memiliki jalur meridian, makanya ada yang disebut jalur meridian alami. Batas rambut, lakukan tubuh, ujung rambut, ujung jaringan pada area hidung, ujung bibir, itu kan adalah bagian dari meridian alami. Gitu. Ya. Maka kita memperhatikan. Ya. Nah, lalu teman-teman, dalam konteks C, ya, dalam konteks C ini, seseorang mempelajari C itu untuk mengetahui arah. Ya. Jadi arah kemana dalam nanti pengobatan terutama. Ya. Jadi manifestasi yang pernah saya jelaskan, ketika seseorang baru mengalami sakit pada area punggung, maka ketika kita lihat sejajar organ, kondisinya itu tulang belakang sedang menopang sakit organ di depan. Ya, kondisinya. Tapi ketika sakitnya area depan, maka penyakit sudah masuk ke dalam, ke organ. Ya. Tapi kalau sudah termanifestasi ke kulit, ke permukaan, ya, ke panca indera, maka kondisi organ sudah tidak sanggup untuk mengcover permasalahan yang ada di dalam kondisi. Ya, misalkan contoh orang panas pada hati, termanifestasi kemana? Ke Kulit. ke mata, bola matanya menjadi kuning. Ya, kenapa? Luapan panas dari hati. Darah hatinya itu terkontaminasi oleh cairan kondisi. Gitu. Ya. Nah, maka teman-teman tadi saya mengatakan C itu adalah dari kabut dan memadat itu adalah proses perkembangan pertumbuhan. Nah, maka ini digambarkan teman-teman di sini itu air ini sebagai fondasi dasar untuk mengetahui tingkat C yang ada di dalam tubuh, maka menjadi nilai diagnosa. Nah, nilai diagnosa bagaimana? Nah, di sini teman-teman, ini sebagai fondasi dasar diibaratkan sebagai organ ginjal, ya. Pohon diibaratkan sebagai limpa, maka hewan atau manusia diberikan nyawanya itu oleh jantung. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya, teman-teman, ini bisa menjadi nilai diagnosa sekaligus proses pertumbuhan. Ginjal, teman-teman,
dalam kembali flashback sedikit dalam hukum yin yang. Hukum yin yang itu ada hukum berlawanan. Ya. Ada hukum berlawanan, teman-teman. Maka dalam hukum berlawanan, yang pertama, dalam hukum yin yang berlawanan, ya, dalam hukum yin yang berlawanan, teman-teman, maka kondisinya itu seperti mata uang. Ya, dalam satu tapi berbeda. Ya. Yin yang itu. Nah, maka air sebagai konteks penyimbolan dari dingin dan api konteks dari penyimbolan panas. Ya. Nah, maka ketika berlawanan ini kan kita sudah belajar. Di sini adalah poinnya itu yang pertama untuk mengetahui pergerakan Qi, ya. Yang pertama untuk melihat pergerakan Qi, ya. Seperti jantung ke bawah, paru-paru ke bawah, limpa ke atas, pergerakan Qi-nya. Lalu liver ke atas, ada yang mengatakan segala arah, ya. Tapi lebih dominannya ke atas, lalu ginjal ke bawah. Melihat pergerakan orang ketika kondisi contoh jantungnya pergerakan Qi-nya yang harus ke bawah malah ke atas, maka akan termanifestasi ke wajah. Wajahnya merah, wajahnya panas, hangat, ya. Itu tanda dari Qi yang naik ke atas. Tapi kalau Qi-nya Qi livernya terlalu over ke atas, ya, maka akan mengakibatkan kondisi nyeri di kepala. Kalau ke bawah, ke arah reproduksi sakitnya. Kalau Qi-nya ke samping, maka akan terasa sakit di rusuk. Maka pergerakan Qi itu akan menyimbolkan setiap karakter pergerakan kondisi. Ya. Nah, lalu teman-teman, dalam pergerakan Qi yang kedua adalah mengetahui kondisi dalam diagnosa. Diagnosa dingin atau bagaimana diagnosa mengetahui orang dingin? Cirinya, ciri utamanya apa? Orang dingin itu. Dia pucat. Wajah Haus. pucat. Gampang flu. Wajah pucat Tidak haus. sudah pasti dingin. Wajah pucat itu kurang darah. Ya. Wajah pucat, lidah pucat, itu kurang darah. Tapi kalau orang yang dingin, itu cirinya apa? Tidak haus. Tidak Malas haus. bergerak. Tidak haus. Ya. Tidak haus, itu sudah jelas. Kondisi orang dingin. Oh, Ya. Siapa malas yang ngomong? Ya. Jadi tidak Malas haus bergerak itu juga sih, Bu. ciri utama orang dingin. Tidak haus. berarti malas minum ya? Yang kedua adalah buang air kecil yang sering. Kering. Ya. Yang ketiga adalah minum satu kali, buang air kecil bisa 2 kali. Ya. Itu cirinya orang dingin kondisinya. Lalu yang selanjutnya kalau panas, berarti kebalikannya. Gampang haus. Ya. Tingkatannya haus dulu. Lalu yang kedua adalah apa? Tenggorokan Kering. kering. Tenggorokan kering. 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 Ya, kering. Lalu yang ketiga adalah berkeringat.
saat tertidur. Udah keringat. Jadi ada tingkatan, mulai tidak haus, buang air kecil, terus tingkatan yang parahnya minum 1 kali, buang air kecilnya bisa 2 kondisi. Dan hukum yin yang berlawanan ini menjadi nilai diagnosa. Walaupun di sini tidak ada kehidupan, diibaratkannya. Maka ginjal. Nah, maka yang ketiga, teman-teman, berlawanan ini, dalam hukum berlawanan ini adalah proses pembuahan. Proses pembuahan wanita dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki. Ya. Memilih harus diingat dan kondisi. Kenapa proses pembuahan itu harus dalam keadaan hangat kondisinya? Gitu, ya. Jadi teman-teman, dalam proses pembuahan perempuan dan laki-laki ini adalah proses dari kondisinya, ya. Itu yang harus kita ketahui. Nah, lalu dari proses ini, teman-teman, dalam proses ini yang dikatakan itu nanti memadai kondisinya, ya. Ini kondisinya nanti ada proses pemadatan pada uap yang naik ke atas yang tadi saya jelaskan. Nah, proses pembuahan perempuan dan laki-laki ini berkenaan dengan kondisi saling membutuhkan satu sama lain dalam hukum kedua yin yang, teman-teman, dalam hukum pengandal. Jadi dalam hukum kedua mengandalkan ini saling membutuhkan satu sama lain. Bagaimana prosesnya? Nah, orang beraktivitas itu menggunakan energi, menggunakan ya. Orang itu kan aktivitas itu menggunakan teman-teman. Nah, maka kalau ini disebut saling mengandalkan dalam hukum yin yang mengandalkan yang kedua. Jadi kita itu mengandalkan qi agar bisa beraktivitas, itu kan? Agar bisa beraktivitas berarti kita harus memiliki qi yang cukup kondisinya. Sama organ juga, jantung bisa bekerja dengan baik, qi-nya harus baik, ya, harus harmonis, ya kan, dengan yang lainnya. Nah, maka teman-teman jika seandainya qi tersebut tidak digunakan oleh tubuh, maka qi itu dikatakan qi kabut memadat. Maka qi itu ketika tidak digunakan akan menjadi padat. Nah, maka qi yang disebut memadat itu bagaimana? Ketika kondisi orang memiliki energi, ya, lalu tidak dipakai pada hari itu, maka qi ini akan mencair. Ya. Jadi akan mencair menjadi apa? Qin yi. Ya. Menjadi qin yi. Nah, jadi orang kalau misalkan tidak beraktivitas berat, yang biasanya aktivitas misalkan contoh kalau belajar sekolah, terapis mengobati, ya, guru mengajar, pegawai kantor, pegawai pabrik, berarti menggunakan qi, ya, menggunakan qi, teman-teman. Kondisi ketika menggunakan qi, misalkan terus pada hari itu tidak ada aktivitas, maka akan mencair kondisinya qi itu. Karena tidak dipergunakan pada hari itu. Maka qin yi, orang yang tidak banyak aktivitas, akan samakah minumnya dengan orang yang beraktivitas? Tidak. Akan lebih, orang yang diam itu akan lebih sedikit
minum Minum. kondisi maka akan mencair, tidak haus. Lalu cairan ini nggak terpakai kan? Ya, cairan ini tidak terpakai. Maka akan terjadi proses pematangan di sini. Ya, proses pematangan Cinye, setiap bentuk pematangan pasti ada pemadan. Maka pemadan yang pertama adalah terbentuk menjadi cing. Digambarkan seperti nasi. Rambut, ya, kekuatan rambut, kekuatan tulang, terus sumsum, sumsum otak, sumsum tulang belakang. Nah, itu dihasilkan dari cing. Bahkan sperma dan ovum atau datian itu diambil dari cing. Nanti prosesnya. Maka cing nanti akan mengeluarkan produk yang paling utama itu sebelum ke rambut, ke gigi, ke tulang, ke sumsum, ke otak, itu akan membentuk dulu yang namanya, kalau laki-laki sperma, kalau perempuan ovum, kalau bahasa baratnya. Tapi kalau dalam TCM itu datian itu kamar cing. Jadi kalau wanita kamar cingnya itu ovum, kalau laki-laki kamar datian itu kamar sperma. Ya. Nah, maka C ketika tidak dipergunakan akan berubah mencair menjadi cenil. Kalau cenil tidak banyak minum, ini akan dimatangkan di ginjal menjadi cing. Nah, maka cing ini lebih utama itu belum ke rambut, belum ke gigi dan jaringan yang lain, tapi ke sperma dan ovum. Dan di sini tidak ada aktivitas seksualitas, tidak ada hubungan biologis. Maka dibuang kemana kedua ini? Dijadikan apa? Maka kedua ini menjadi darah. Kalau wanita menjadi Haid. yang atau menstruasi. Haid. Ya. Kalau laki-laki menjadi darah bertambah. Makanya kecenderungan laki-laki darahnya lebih tinggi daripada wanita. Kondisi. Ya. Nah, ini adalah proses paling mengandalkan si itu. Ya. Jadi menyusun satu sama lainnya, teman-teman, berproses. Nah, makanya tadi apa dikatakan memadat. Kalau dalam proses pembuahan, maka akan memadat ketika memadat ini menjadi janin. Jadilah manusia, teman-teman. Jadi kalau ada proses pembuahan, itu bukan menjadi darah, tapi menjadi janin nantinya. Ya, menjadi bayi kondisinya. Berarti kalau di sini ada proses pembuahan, misalkan contoh jadi janin, misalkan ya. Berarti janin ini memiliki, jadi di dalam perut itu udah memiliki energi. Maka kondisinya ketika maka ini dijabarkan, teman-teman. Ini yang pertama. Jadi yang disebut memadat yang pertama itu adalah prosesnya di sini adalah halus, teman-teman. Ini sangat halus. Sangat halus. Ini halus. Dan ini apa namanya itu kasar ya. Kasar, ya. Lalu berubah menjadi halus, lalu berubah menjadi sangat halus lagi, dan berubah menjadi halus. Gitu ya. Jadi proses di dalam tubuh pun sama, nanti di dalam kandungan organ. Jadi makanan kasar dihancurkan di dalam tubuh, dirubah menjadi esensi, lalu berubah menjadi halus, ya. Lalu disebarkan, akhirnya bermuara di ginjal menjadi cing. Oleh cing dimatangkan, dihaluskan lagi, lalu dibentuk lagi menjadi darah lagi, kasar lagi, ya.
Karena darah itu karakternya kering kondisi. Ya. Nah, ini yang pertama. Jadi proses dari Qi disebut Qi, lalu kabut dan memadat. Ini adalah proses semuanya. Nah, lalu teman-teman, Qi ini ada yang disebut dengan Qi Yin, ada yang disebut dengan Qi Yang. Ya. Qi Yin apa tadi? Nah, Qi Yang adalah bentuk. Maka energi ini adalah yang memberikan kehidupan sebagai komando. Komando untuk sedangkan darah ini sebagai tempat tinggal ya berarti kalau orang kurang darah itu kurang energi, kurang Qi. Tapi kalau orang kurang Qi belum tentu kurang. Darah. Orang darah tinggi, Pak. Nanti ada perbedaannya. Jadi kalau orang yang kekurangan Qi, teman-teman, itu biasanya di tempat lain tulisan saya blur sudah Dikit blur. sedikit blur, Ya. tapi terbaca tidak, teman-teman? Terbaca nggak? Tidak terbaca. Tidak terbaca. Yang lain Lumayan sih, Pak. terbaca ya, walaupun. Tapi kalau di laptop saya ini aman, masih terbaca, cuman memang kamera jauh ya. Iya, terlalu kecil, Pak, tulisannya. Tulisnya terlalu kecil. Kalau di sini besar ya. Karena mungkin nanti diulang aja ya. Di apa yang bisa ditulis saja. Karena memang ini kan kelasnya kelas offline sebenarnya. Ya. Nah, jadi orang yang kekurangan Qi, berarti apa yang bisa disimpulkan? Kalau orang kekurangan Qi gimana? Berarti cenderung Pucat. ya. Jadi orang yang kekurangan Qi itu lebih kecenderungan dingin kondisi. Karena Qi itu sesuai dengan karakternya. Gimana karakternya? Ya, Qi itu karakternya hangat. Maka orang yang kekurangan Qi lebih cenderung Dingin. ya. Kalau orang yang kurang darah pucat. Itu perbedaannya. Jadi orang pucat itu belum tentu dingin kondisinya. Karena orang yang terganggu secara depresi itu darahnya itu kurang. Ya, darahnya bisa kurang tapi kondisinya panas. Tapi kalau orang dingin belum tentu darahnya kurang, darahnya rendah. Makanya kalau dalam TCM ada yang disebut darah rendah belum tentu Qi-nya lemah. Ya. Orang darah penuh, darah tinggi belum tentu Qi-nya kuat. Sekali lagi ya. Orang darah rendah belum tentu Qi-nya lemah. Contoh orang darah rendah masih bisa aktivitas tidak? Bisa ya. Orang yang yang darah rendah masih bisa aktivitas karena apa? Qi-nya kuat. Ya. Terus orang yang darah tinggi belum tentu darahnya kuat. Contohnya apa? Kemarin orang bengkak jantung, ya, gerak sedikit capek, kan kuat berarti. Walaupun apa? Darah sebagai tempat tinggal. Tapi ketika seseorang mengalami defisiensi, berarti ada dua kondisi yang bisa mengalami defisiensi Qi.
Yang pertama adalah dingin, yang kedua adalah lembab. Ya. Lembab ini bisa lembab panas, bisa lembab dingin. Dingin. Jadinya apa? Kalau dingin kan lebih jelas tadi kan, tidak haus, buang air kecil, minum 1 kali, buang air kecil 2 kali. Maka jadi utama teman-teman, ketika dalam kondisi lembab, kalau lembab ini haus tapi tidak mau minum, tidak minum, itu ciri utama lembab panas. Lain nanti teman-teman belajar diagnosa kan, ini untuk kita memperhatikan C dulu dalam tubuh. Ya. Terus kalau lembab dingin bagaimana? Mager, ya, itu lembab kondisi, ya, defisiensi kondisinya bisa dari dingin dan lembab kondisi. Sehingga teman-teman dari proses kedua ini, dari kondisi orang ketika chipnya misalkan mengalami suatu defisit, teman-teman, prosesnya itu yang tadi saya katakan. Misalkan contoh orang defisit C itu kalau misalkan ke jaringan, ke sikut nantinya akan sakit atau lemas, tergantung ya. Kalau sakit lebih cenderung ke kalau sakit atau ke lutut. Karena kalau C-nya mencukupi, pergerakan akan lugas. Ya, gitu. Nah, maka beberapa filosof mengatakan si kabut memadat itu gambaran dari proses pembentukan manusia. Digambarkan apa oleh para filosof itu? Maka Ci itu, teman-teman, seluruh tubuh kita itu adalah dari gambaran Ci. Dari kondisi sangat halus, dan kasar. Ya. Nah, maka digambarkan di dalam beberapa referensi, ya, dikatakan bahwa gambaran Ci pada manusia itu, kehidupan manusia itu seperti air berubah menjadi itu kehidupan gambarannya. Manusia, organ, dan es mencair, maka kematian. Makanya kemarin saya menjelaskan dalam yin yang, dalam hukum mengubah itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama yang penuh, yang kedua yang kosong. Kalau yang penuh cirinya apa? Panas kan, haus, gitu kan, tenggorokan terasa kering. Lalu apa lagi? Itu kan, haus kan, terus panas, kosong. Panas kosong itu ditandai dengan keringat di malam hari. Jadi selain kering, tenggorokan kering dan haus, maka disertai ketika tidur memiliki keringat di malam hari. Atau banyak mimpi. Atau kondisi insomnia. Gitu kan? Itu tanda dari panas kosong kondisi. Lalu ada dingin penuh. Kalau dingin penuh tadi apa? Tidak haus. Lalu tidak haus, buang air kecil ya. Lalu minum 1 kali, buang air kecilnya bisa 2 kali. Itu dingin penuh. Kalau dingin kosong, lemah, ya. Tubuhnya berat, malas kondisinya. Lalu nanti yang belum dipelajari itu adalah panas yang semu. Itu adalah tanda-tanda kematian.
yang harus dipelajari dalam ilmu apa? Sosial. Dan nanti ada ingin sejak. Itu adalah kondisi berarti bubar, meninggal kondisi. Ya. Jadi itu adalah gambaran. Jadi, nah, itu adalah gambaran kehidupan, teman. Maka dalam konteks C itu kan tadi adalah proses di sini ya. Ya, jadi cing kan kondisinya. Maka cing ini melahirkan teman-teman bagian-bagian dari cing. Makanya cing itu disebut dengan cing pokok. Nah, apa? Yang pertama adalah jiwa. San. Yang kedua adalah ya. Yang selanjutnya adalah apa namanya itu Tenci Cinye. Yang kedua adalah Cinye. Ya. Jadi yang kedua adalah Cinye. Cinye ya. Jadi urutannya seperti ini ya. Jadi kalau kita mau mengurutkan teman-teman, Ci, Cinye, lalu Ci. Ini ya. Lalu Sen. Bentar. Sen, Mingman, lalu Cing. Gini kan. Maka ini disebut dengan sangat halus. Sangat halus, lalu halus, lalu kasar. Nah, ini adalah gambaran teman-teman di dalam tubuh kita. Ya. Nah, semuanya ini berproses. Nah, maka teman-teman, dalam konteks kita mempelajari tentang Qi, karena tadi itu kan kelahiran itu adalah dalam proses pemersatuan Qi, ya, Qi ibu dan Qi ayah nantinya, ya. Nah, jadi pertumbuhan adalah pembentukan, maka kematian itu adalah peleburan. Jadi kalau bahasanya itu apa namanya, kematian itu adalah bubar gitu ya. Jadi C-nya itu bubar kondisinya kalau bahasa orang-orang TCM. Nah, maka teman-teman dalam konteks pengobatan Cina ya, maka kita harus mempelajari lebih dalam tentang Qi langit dan Qi surga. Qi surga adanya pada ginjal, Qi langit, Qi surga adanya pada ginjal, Qi bumi adanya pada limpa nantinya. Ya, nah, insya Allah nanti hari Senin dibahas secara mendalamnya, teman-teman. Nah, lalu teman-teman, Qi ini nanti apa yang menjadi permasalahan utama ketika kondisi dari defisiensi. Nah, setelah defisiensi ada permasalahan kedua, yaitu stagnasi Qi. Dalam tema sekarang, Qi kabut memadat, ya. Jadi Qi yang halus, kabut memiliki bentuk, memadat memiliki tekstur, ya kan gitu. Nah, jadi setiap bentuk yin itu makanya dijabarkan memiliki tekstur, memiliki bentuk. Karena apa? Ada proses pemadatan Qi. Maka stagnasi Qi ini salah satunya nanti akan berubah. Penyakit juga ada proses dari halus, sangat halus, dan pada kondisi ini. Apa contohnya? Contohnya apa? Stagnasi Qi. Kan tadi contoh dari ini ya, dari
apa namanya itu dari pembuahan ya, pematangan. Pematangan bentuk si padatnya apa? Kan gini prosesnya. Si terus apa namanya gatian, terus pematangan. Berarti apa? Dari proses apa namanya reproduksi. Janinnya apa? Disebutnya apa? Menggumpal. Ya, kan bentuk. Kita lagi berbicara bentuk. Jadi dari proses pematangan atau kehamilan ini menjadi gumpalan. Ya, kan gitu. Janin itu kan berubah menjadi gumpalan. Nah, terus terlahir pertumbuhan. Bentuknya apa? Organ. Memiliki massa. Ya, memiliki massa kan? Di dalam organ itu, di sananya memiliki berat kan gitu kondisi. Nah, jadi orang pertumbuhan memiliki massa nanti. Nah, ini adalah proses dari kehamilan sampai lahir. Makanya nanti dalam ilmu penyakit, teman-teman, ada yang disebut dengan ilmu penyimpangan konstitusional. Jadi penyimpangan. Jadi si massa ini bisa berubah ketika nutrisinya tidak terpenuhi di dalam kandungan. Terus misalkan kondisinya stres. Jadi ada yang sebelum lahir, ada yang sudah lahir, ada yang dewasa. Ini materinya ke pusing kemarin. Pengubahan elemen. Maka ketika seseorang hancur selnya, angka rusak selnya akan merubah ciri khas ya pertumbuhan massanya. Maka stagnasi juga akan membentuk suatu penyakit yang menjadi permasalahan yang memadat. Apa contohnya? Apa? Tumor. Tumor atau tumor memadat tidak? Memadat. Siapa yang masih pemahamannya, ini di online, karena banyak praktisi, yang masih memiliki pemahaman bahwa kalau bengkak di leher itu mau ngomong nggak jadi. Ada yang masih pemahaman seperti itu? Yang baru tahu tentang tumor, tentang stagnasi, ada nggak? Udah tahu semuanya berarti? Nggak perlu dijelaskan? Ya. Nah, jadi tumor dan kanker itu adalah stagnasi kondisi. Ya. Jadi dari pertama proses pematangan sampai pertumbuhan sampai terjadi gejolak, teman-teman, maka itu adalah kondisi dari qi terus menguap dan itu prosesnya. Nah, maka kalau misalkan ada permasalahan dari defisiensi stagnasi qi, maka tumor dan kanker ini adalah dari kondisi stagnasi. Karena qi ini nanti tidak bisa menggerakkan cairan dan darah. Sehingga kondisinya berubah menjadi gumpalan penyakit. Berarti orang tumor itu bisa dari dingin, ya, bisa dari panas. Panas juga kan sama, menggumpalkan kondisi. Ya. Jadi itu yang harus diketahui, teman-teman. Jadi prosesnya itu panjang. Makanya nanti kita
nanti mulai dari hari Senin kita akan mempelajari proses pembentukan C dari esensi terbentuknya. Ya, ini adalah secara garis besar, teman-teman. Nah, maka nanti C ini, teman-teman, nanti insya Allah dijabarkan lagi, nanti C itu akan menjadi C antibodi, C pertahanan hidup disebutnya dengan, kalau C yang kelahiran itu disebut dengan Chongqi, ya. Terus apa namanya, Chongqi itu adalah perpaduan ketika seseorang, jadi digambarkannya Chongqi itu bayi lahir menghirup udara dan diberi air susu, gambaran itu Chongqi, teman-teman. Nah, terus kalau Yuangqi itu yang tadi, yang ini, jadi disebut Cipoko tadi, yang saya nulis Cipoko sebagai Cipoko mana tadi, makanya apa namanya, ginjal itu disebut dengan ini disebut Cipoko karena Yuangqi yang memelihara ginjal. Makanya kan kalau ginjal kekurangan Qi itu akan rontok kan rambutnya, kondisinya kan kemarin gitu, giginya goyang kan gitu kondisi. Nah, maka akan ada nanti Qi yang menjadi imunitas Qi, Wei Qi gitu kan. Wei Qi itu kan kondisinya, terus Ying Qi itu adalah yang menutrisi. Ying Qi menutrisi, Wei Qi sebagai antibodi yang mempertahankan, ya gitu. Nah, maka teman-teman bermuaralah kembali lagi ke sini dalam pergerakan Qi. Maka Qi itu nanti teman-teman ada yang disebut Qi, ada yang disebut dengan fungsi Qi, ya. Ada yang disebut dengan fungsi Qi. Kalau fungsi Qi itu adalah secara keseluruhan aktivitas. Ada yang disebut Qi organ, Qi hati, ya, Qi hati, Qi jantung, dan seterusnya. Ini fungsi organ. Kalau Qi liver apa? Sebagai gudang dan yang mengatur volume. Qi-nya jantung menyebarkan darah dan ke seluruh tubuh. Dan ada yang disebut dengan mobilitas. Mobilitas Qi itu adalah Sanqi yang memberikan fasilitas agar organ bisa bekerja dengan baik. Kan gitu, mobilitas itu kayak mengirim embagger gitu, ya. Kan mobilitasnya kalau nggak ada mobil, nyampainya cepat nggak? Nggak. Produktif nggak waktu? Tidak. Maka Sanqi ini agar produktif organ di dalam tubuh kita. Dan ada sebagai sumber Qi. Sumber Qi siapa? Ya, sumber Qi itu adalah limfa. Dan yang mengatur Qi, siapa yang mengatur Qi? Paru. Ya, jadi kita harus bisa membedakan dulu. Lalu ada yang disebut menerima Qi, yaitu ginjal. Tapi kita cukup fokus dalam mempelajari ini, fungsi Qi, lalu mobilitas Qi, sumber Qi, dan yang mengatur Qi. Maka teman-teman, dalam fungsi Qi, ini ketika kita akan menguatkan Qi, maka akan ada titik yang disebut titik apa kemarin tonifikasi. Titik ini. Jadi setiap organ ini ketika akan dinaikkan secara fungsi Qi-nya menggunakan titik. Nah, kalau misalkan secara mobilitas Qi
per organ, ya, maka kita menggunakan titik C itu artinya titik 3 kali lipat C. Nanti kita pelajari titik, ya. Tapi nanti kita bisa nengok-nengok dulu buku, ya. Oh, titik C itu gini titiknya. Oh, titik ini. Nah, kalau sumber C, teman-teman ada 2. Sumber C itu dari limpa, ya. Jadi sumber C itu adalah limpa. Maka kita kemarin dalam konsep fusi, ketika menguatkan limpa, maka akan menguatkan elemen yang kondisinya, ya. Terus mengatur Q, yaitu paru-paru. Makanya kalau orang sudah paru-parunya sudah tidak bisa mengatur Q, maka dampaknya akan capek, sesak, napas pendek, ya. Berarti kalau sudah tidak bisa diatur, berarti Q-nya mengalami bisa kekurangan, bisa kacau, bisa memberontak, ya, kondisinya. Lalu yang terakhir adalah yang menerima Q. Menerima Q itu adalah gigi. Maka titik yang menerima Q, mau itu Q yang atau Q yin, ya, maka ini pada titik utamanya apa kemarin itu yang menerima Q itu Kai 3. Kalau memiliki Q yang harus dimoksa, kalau Q yin cukup ditusuk dan dirangsang, gitu, ya. Tapi bagaimana kalau seandainya kalau ini adalah titik ibu, kalau ini 3 kali Q, kalau ini itu titiknya adalah bisa kalau organnya berongga, tapi pada umumnya itu adalah pada ya. Kalau LU itu LU7 yang ringan, LU9 yang berat. LU7 akut, sesak yang akut, yang biasa saja. LU9 itu sesak yang luar biasa, yang kronis, ya. Jadi nanti kita teman-teman bisa membedakan dalam tata laksana yang akan kita lakukan dalam pengobatan. Itu mungkin ini materi yang hanya sharing ringan saja untuk hari ini, teman-teman. Mungkin insya Allah, maka teman-teman offline mulai hari Senin nanti kita akan mempelajari Cipoko dulu. Sebelum nanti kita belajar tentang organ, ya. Jadi kita akan belajar dulu Cipoko, darah, jiwa, terus cairan darah dan yang lainnya, ya. Mungkin untuk hari ini mari saya cukupkan dulu, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, teman-teman online pun boleh nanya. Teman-teman offline sudah sangat mengerti. Itu tidak pernah bertanya. Malahan kenapa? Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, saya suka ditutup, ya. Tadi kan dijelaskan bahwa dalam sehari misalkan Ci itu tidak dipergunakan, maka dia akan dimatangkan di ginjal gitu kan. Nah, itu nanti kan yang bakal untuk rambut, gigi gitu kan. Jadi ketika orang itu setiap harinya kerja berat, jadi untuk suplai untuk ke gigi, rambut itu berarti nggak maksimal dong. Makanya seperti gini, Bu. Kemarin malam bahas nutrisi dan tulang. Semalam. Malam ya? Malam ya. Nah, jadi kan kalau ada orang yang beraktivitas, itu kalau ada sifat sakit yang bermasalahnya di jaringan atau di nutrisi, gitu kan? Kemarin apa? Kalau orang yang banyak beraktivitas di jaringan. Kalau orang tidak banyak beraktivitas,
ya, Isi. yang biasanya hanya kerja di depan komputer, hanya duduk, ya, termasuk orang yang kekurangan melakukan hubungan biologis, ya, itu adalah orang yang kurang nutrisi, sama, nutrisinya tidak terpakai, maka kita harus meningkatkan nutrisi kondisinya, ya. Nah, maka kita harus menyeimbangkan. Kalau orang yang banyak beraktivitas, ya, nutrisinya itu akan dialokasikan di mana? Di tulang. Kalau orang yang banyak berpikir, nanti kebanyakan nutrisinya itu ke otak. Gitu. Makanya keduanya harus. Dan ada tambahan, orang yang banyak melakukan seksualitas, makanya sering disebutkan pengantin baru harus banyak makan telur, gitu kan? Agar nutrisinya seimbang. Karena kita kalau hubungan biologis melewati beberapa aktivitas kan. Ini jauh dari sini. 1, 2, 3, 4 aktivitas dijadikan satu. Makanya seksualitas itu adalah yang menghabiskan cing paling banyak untuk laki-laki. Kalau wanita kan nggak ada pembuahan. Orgasme itu nggak menghabiskan cing. Wanita yang orgasme nggak menghabiskan cing kondisinya. Gitu. Makanya wanita yang tidak orgasme hati-hati, panas kondisinya. Dalam konsep darah kemarin, darah yang harus mendinginkan kan gitu. Wanita yang tidak orgasme panas kondisi, hubungan tidak tuntas. Makanya banyak apa? Sifat panas itu ke wajah menjadi cepat, ya, kondisi. Terus ke kulit menjadi kusam, itu sifat panas kondisi. Karena disebutnya api. Kalau api yang semalam kita kan belajar tentang psikologis. Jadi api itu ada dari makanan panas, makanan pedas, terus dari obat-obatan, ya. Kalau malam terus dari emosi, lalu yang keempat dari seksualitas. Itu api, teman-teman. Gitu ya. Sifu, kalau itu kan pernah sering dengar ya, katanya kalau kita ibaratnya makan biasa terus nggak gerak, nggak terlalu bergerak, itu kan nanti akan pengumpulan lemak ya. Itu lemak itu dari situ tadi apa dari mana sih? Iya, yang memadat tadi. Jadi kita nggak akan Oh, pemadatnya jadi lemak. gaul, Ibu. Jadi istilah lemak itu gaul. Gaul itu adalah penggumpalan. Jadi lemak, tumor, terus kanker itu adalah gumpalan dari chi. Makanya apa? Sering disebutkan orang yang diet, dalam konteks diet itu adalah api juga. Diet itu adalah proses api. Karena membakar diet itu, ya. Nah, terus sering disebutkan akan menggerogoti sel kanker, akan menurunkan berat badan. Karena digerogoti dirubah. Yang tadi yang saya sebutkan, ketika tidak terpakai, konsep dasarnya Bu ya, ketika tidak dipakai, maka akan dicairkan. Orang diet masih ada lemak, tidak makan, maka akan mengandalkan cadangan lemak untuk menjadikan es tunduk. Ya. Jadi prosesnya seperti itu, teman-teman. Lemak itu adalah kumpulan, tapi dalam bentuk dahak. Nanti terbahas juga. Dalam ya, terbahasnya nanti di sini. Gitu. Jelas? Iya. Bu Sarifah, silakan. Ibu dulu sebelum nanti saya baca. Ya, Assalamualaikum Sipu. Ini saya nanya di luar ini yang boleh. Silakan. Apa Ya, yang di ini luarnya saya Ibu? mau nanya tentang titik akupuntur apa namanya kalau usia 40 kan itu kan banyak yang pada mau udah mulai menopause untuk wanita ya. Itu. Terus kalau kita buat ini titik akupuntur di menopause itu untuk pencegahannya itu kalau boleh tahu di mana ya? Ya, saya jelaskan dulu, Ibu. Iya.
sebelum ke menopause, ya. Pembentukan qi itu akan pembentukan qing ya. Jadi dalam tubuh itu qing ini adalah pokok dari qi ya. Pokok dari qi, teman-teman. Ini kan. Pokok dari qing ini kapan qing mau matang? Ya. Jadi ada proses pematangan qi dulu. Pematangan qi. Nah, maka pematangan qi laki-laki dan perempuan itu lebih cepat perempuan daripada laki-laki. Kalau laki-laki itu adalah kelipatan 8. Kalau kelipatan gimana sih, Bon? Oh, kelipatan 8. Ini Pangkat 2. ya. Kelipatan daya. Oh, pangkatnya harusnya. Kalau perempuan adalah 7. Kelipatan 7, teman-teman. Maka kita ngambil perempuan saja ya, karena dia ada pematang. Umur 7 tahun, ini adalah penguatan yang tadi kita sebut gigi, rambut, ya, umur 7 tahun itu. Gigi, rambut, tulang, masa pertumbuhan, ya. Maka masuk 14, ini akan terjadi Tian Kuai. Tian Kuai itu apa? Haid. Ini sudah bisa mengandung. Tapi dalam ilmu konstitusional TCM, ini tidak dianjurkan. Karena akan menjadi pelemahan qi pada umur 14 tahun. Maka kelipatan 7 dari 14 itu 20. Maka ini adalah kondisi ideal. Ketika apa? Mengandung, produksi. Ya? Nah, ideal 21, maka 28 sampai 35 ini adalah proses penguatan otot tulang itu jadi kuat semua. Umur sampai gini, umur ini sedang matang-matang, teman-teman. Nah, maka masuk umur 42 ini melemah, belum menopause. Maka 47 ini menopause. 49 menopause. Ini ideal. Ideal yang harmonis, darahnya bagus, qi-nya bagus. Nah, terus kalau sekarang menopause itu saya dari 2017 menangani, karena kebetulan saya spesialis kebidanan di TCM-nya, maka teman-teman ada orang yang sudah tidak haid itu umur 35. Kenapa? Karena suntik KB 3 bulan. Ini paling jahat. Dari seluruh KB. Ya, ini mengerikan. Ini kalau ibu mau cepat menopause, suntik KB-nya 3 bulan. Ya. Jadi kalau orang-orang yang nggak mau banyak anak, ini KB 3 bulan paling cepat. Nah, lalu dari dari orang menopause, kalau kita berbicara orang menopause zaman sekarang, karena kondisinya ada KB. Banyak wanita karir akhirnya baru menikah langsung KB. Hati-hati. Kalau nggak terlalu subur, itu akan menyebabkan kemandulan. Ya. Jadi baru nikah langsung KB. Kalau tidak terlalu subur, itu akan mandu nanti. Susah mendapatkan. Tapi apa resikonya? Dingin. Ya, dingin ke suami. Jadi yang harusnya masa kemasan dalam hubungan biologis, zaman sekarang itu malah dikorbankan agar tidak memiliki keturunan. Tapi semua KB ada resiko, ibu-ibu ya. KB 3 bulan ini paling jahat, pokoknya rating tertinggi lah ya kondisinya. KB 1 bulan masih mending. KB 3
So, teman-teman. Terus kalau di IUD itu resikonya apa? Siklusnya panjang. Kalau IUD. Kalau implan jantung dingin kondisinya. Bisa kondisi sampai edema nantinya. Ya. Hasrat juga turun, teman-teman. Ya. Apalagi kalau steril dan sebagainya itu katanya tidak mempengaruhi apa hormon ya katanya. Tapi walau alam kalau steril saya belum meneliti, baru implan, IUD dan sebagainya. Nah, terus gimana solusinya? Kita tidak berbicara dulu menopause, kita berbicaranya umum. Berbicara umumnya itu ada sekarang itu karena faktor makanan, anak gadis haidnya tidak lancar atau tidak haid, kan gitu ya. Haidnya siklusnya panjang. Nah, apa? Ya, jadi hampir seluruh tatanan terganggu. Kalau anak gadis yang belum nikah biasanya terganggunya oleh siapa? Oleh apa? Faktor makanan terlalu lembab kondisinya. Tapi intinya seperti ini. Orang yang tidak haid itu adalah kondisi dingin. Itu orang yang tidak haid. Itu yang pertama. Jadi kalau sebelum umur itu gangguannya itu ke haid, tidak haid kondisinya. Tidak haid, haidnya tidak teratur, ya. Haidnya bisa siklus panjang. Kalau siklus panjang kondisi panas. Kondisi. Kalau sudah menikah, ini dampaknya kemana? Keguguran. Kondisinya. Yaitu terlepas dari tidak punya anak. Yang terlihat secara mencolok itu, orang ketika permasalahan ini, C-nya kacau itu pada proses mengandung awal keguguran. Berarti apa? C-nya jelek. Ya, C-nya jelek. Awal keguguran. Nah, jadi kalau konteks haid itu pada wanita yang sebelum menikah sesudah menikah. Terlepas dari umur ini. Kalau di bawah 49 sudah tidak haid, berarti ada permasalahan C-nya. Gitu ya. Tapi kalau sudah menikah, mencoloknya di mana? Di hamil. Tidak hamil atau hamil keguguran. Terus apa yang menjadi permasalahannya? Teman-teman. Apa yang menjadi permasalahan? Kekurangan? Berarti tidak pernah haid ya dari gadis Ya. sampai sudah menikah. C-nya. Berarti C-nya yang rusak. Karena apa? Dingin. Karena karakter C itu sifatnya hangat. Mau Ya. nanya Lause, kalau misalnya dia haidnya lebih cepat seperti 10, 11 atau 13, Panas loh Pak. itu Kondisinya. panas ya? Panas kondisinya. Tapi tidak disebutkan kalau dulu, waktu saya belajar ya, itu disebutnya excess C. Padahal nggak ada. Saya setelah kuliah, setelah belajar lebih lama, sambil praktek, baru ngerti. Oh nggak ada. Excess C, excess darah nggak ada sebetulnya. Karena excess itu disandingkan pada patogen. Gitu ya. Nah, jadi tapi apa? C itu kenapa bisa seperti orang yang kelebihan C? Karena panas itu mengkonsumsi C. Jadi seperti C. Kalau dingin menghabiskan C, kalau panas mengkonsumsi C. Sama-sama habis. Cuma bedanya kalau orang yang panas itu seperti yang kelebihan C kondisi. Berarti kalau orang yang mengalami menopause atau tidak haid atau haidnya telat atau misalkan keguguran, berarti apa yang kurang? C apa? C organ apa? Ciginya. C apa? Tong culang cileng baca iya. Kan si panuliskeun kekenangan tironan di mana? Tinggal nyeron. Jadi orang yang mengalami seperti itu kekurangan C. Maka siapa yang disalahkan organnya? Limpanya. Limpahnya. Karena sebagai sumber C.
Jadi titiknya apa, Bu Sarifah? Titiknya adalah P6. ren 6, Ibu. Ini Titiknya ren di 6. RAM 6. RAM Di 6 ren sama? Ya, kita bicara dulu titik pokoknya dulu, Ibu. Iya. Berarti ren 6. Berarti kita memerlukan apa? Memerlukan panas dan memerlukan yin. Ya, kalau dingin, kalau haid itu kan memerlukan bahan dasar, memerlukan bahan baku. Berarti siapa? Titik apa yang harus dikuatkan untuk menjadi bahan bakunya? Untuk menambah yin-nya. Liver bukan? HT. Liver. Untuk menambah yin itu pada ginjal. KI 3. Berarti kan 3 diberikan moksa apa? Ditusuk, diberikan rangsangan. Kalau dingin ditambahkan. Kalau ditambahkan moksa menguatkan ginjal yang, kalau dirangsang menguatkan ginjal yin. Jadi kalau ginjal yin yang mengatur cairan, mengatur qing, kalau ginjal yang mengatur sancio, sen, mingmen, ya, itu arahnya ke sana. Nah, ini berbicara pokok. Nah, nanti Ibu bisa ditambahkan. Misalkan orangnya kurang darah, nutrisinya tidak terserap. Oh, titik penambah nutrisi ST36, FP6 gitu. Oh, harus ditambah kekuatan pada perutnya, titik kegunaan pada ren 12 misalkan. Oh, darahnya itu sedikit tidak segar, berarti harus ditambah ren 10 gitu. Kecuali pada kasus panas. Kasus panas, darah itu tidak segar, maka harus menyegarkan darah. Apa titik penyegaran darah? SP 10. Gitu. Jelas nggak, Ibu? Bu Sarifah? Jelas, Bu? Oke, ya. Ada lagi, teman-teman? Jadi ini tidak keluar dari konteks sebetulnya, ya. Jadi tadi kan Ibu mengatakan ini bukan keluar, tapi memang kalau Qi itu mencakup, Ibu, ya. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kalau enggak, saya tutup. Siap. Ini saya buka chat. Sipu. Siap. Makasih Sipu. Ya, sama-sama Ibu. Bagaimana cara kita meningkatkan Qi sebagai terapis agar tetap stabil dan kuat? Qigong yang paling terbaik. Ya. Jadi kalau nanyanya untuk memperkuat, kita harus latihan Qigong, Bu Dina. Ya. Tapi kalau kitanya sakit, beda cerita. Jadi kalau kita mau memperkuat Qi, itu adalah Qigong. Nanti kita, jadi gini, Qi, teman-teman, nanti di pembahasan Qi itu adalah proses dari sini masuk, ini keluar. Itu Qi. Qi itu bisa masuk dari sikut itu, dari sikut dalam. Kalau keluar sikut itu, keluar Qi. Qi-nya keluar. Ya. Terus sama lutut belakang, itu Qi-nya masuk. Jadi makanya kalau orang sakit lutut belakang, itu nggak ada Qi-nya, Qi-nya itu berkumpul di sana. Kondisinya lemah di sana, ya. Qi depan ini tidak mendapatkan Qi. Makanya kalau orang sakit lutut itu orang yang kekurangan Qi kondisinya. Makanya Qigong yang paling sederhana, teman-teman. Jadi Qigong yang paling sederhana itu adalah squats. Ya. Itu salah satu untuk meningkatkan Qi, teman-teman. Squat itu yang gini. Ya. Yang gini, kan? Yang memperbaiki lutut.
Gitu ya. Terus yang kedua adalah jinjit, itu menguatkan qi. Bisa ditambah tangannya seperti itu. Ya, itu yang sederhana saja. Ya. Itu teknik-teknik sederhana untuk meningkatkan qi ya, teman-teman, menstabilkan. Tapi kalau sakit, maka ada titik-titik sederhana. Kayak tadi menjelaskan itu titik-titik sederhana yang sesuai situasi dan kondisi yang diperlukan. Ya. Jadi kalau kita itu para terapis ketika sakit, mengakupuntur itu areanya area depan. Tapi kita harus memahami area, jadi untuk pengganti. Nanti di titik ada. Jadi kalau kita memperbaiki, kita belajar titik pusu nanti. Titik pusu itu titik pengantar, teman-teman. Titik pengangkut qi. Kalau pada pasien, diambilnya di punggung. Sama, pengangkut juga. Gitu. Ya, insya Allah lah nanti kelas offline belajar. Ada lagi? Siapa mau nanya? Silakan. Kan ada istilah yang ci, ying ci, terus zing ci. Kenapa nggak ci ci, cing cing gitu? Atau yang, atau yin? Kenapa disebut yin ci, yang ci, cing ci gitu? Meridian istimewa, Pak. Enggak, maksudnya kan ada istilah jing ci, terus yin ci, yang ci. Enggak dipisah. Ci terus yang, ya yang, yin ya yin, cing ya cing gitu. Karena nanti akan terhubungnya misalkan defisien yang ci. Kan ada yang defisien cing atau ada defisien ci gitu sih, Bu. Bagaimana memahaminya sih, Bu? Sangat halus, besar, Bapak. Jadi konsep dasarnya itu, Pak. Kalau cingci berarti bentuknya apa? Halus. Kasar. Cing kasar. Cing itu Kasar kan? Materi dasar ya? Kasar, Bapak. Berarti konteksnya itu adalah bahan pokok. Terus apa lagi? Coba. Cinye. Ying Chi. Ying itu yin. Ya. Ya. Berarti kekurangannya apa? Kurangan yin, cairan. Kekurangan tanah atau kekurangan matahari Itu dasar. dasar. Jadi konteksnya itu, Bapak. Makanya saya di awal ini kabut memadat. Jadi sangat halus, kasar. Gitu konteks. Jadi tidak bingung kalau kita sudah paham konsep. Berarti yang kekurangannya apa? Dalam konteks yang sangat halus, atau yang kasar. Gitu. Ya. Paham nggak maksud saya pada ini? Belum sih, Bu. Belum. Karena baru Belum. masuk juga ini. Perjalanan tadi. Sambil nyimaknya perjalanan jadi kurang. Nyimaknya baru sebelah, terpotong. Iya sih, Bu. Baru masuk sekitar 15 menitan. Oh, baru masuk. Ya. Cuman memang gitu, Pak. Jadi dilihat dari konteksnya. Konteksnya kan ini misalkan, oh ini yang diperlukannya sesuatu yang halus. Gitu kan. Oh ini kayak cingci misalkan sesuatu yang lebih padat. Gitu. Kondisi. Jadi pemahamannya memang konsep dasarnya pada si kabut sama padat. Nanti disimak aja rekamannya. Baik sih, Bu. Ya. Ada yang lain? Kalau tidak ditutup. Siap ya. Kalau nggak ada, teman-teman, hari ini hanyalah sharing-sharingnya, materi ringan, teman-teman. Yang mungkin teman-teman ini sudah hatam ya. Sebenarnya para praktisi itu sudah hatam.
Cuman gini, dalam konteks C itu mau terapi apapun, mau bekam, mau pijat, mau apapun, teman-teman, itu ada bagian-bagian C. Ya, kalau pada konteks pijat, itu adalah C yang disebut C permukaan, yang disebut dengan bagian puluo. Puluo itu adalah bagian C permukaan di atas kulit, atasnya di atas kulit, bawahnya di atas otot. Itu puluo. Kerjanya itu sangat cepat merangsang Qi. Biasanya digunakan untuk proses-proses darurat. Maka contohnya apa? Pijat, topu, itu menggunakan puluo. Itu Qi juga. Puasa. Sekarang di Thailand sedang dikembangkan program setiap area. Titik-titik meridian, teman-teman. Di Thailand itu. Nah, terus ada yang disebut dengan luo. Luo itu nanti titik pertemuan antara meridian yang saling membutuhkan, saling berhubungan 3 meridian. Berhubungan dalam satu titik. Kalau luo pada jalur meridian. Kalau luo memiliki satu titik yang saling bertemu. Dan ada yang disebut dengan Sun Luo. Sun Luo itu adalah Qi yang menginformasikan ketika serangan sudah menerobos pada fluo, pada organ. Sun Luo biasanya digunakan pada teknik apa? Bekam, akupuntur. Karena posisinya itu ada di dalam otot posisinya. Yaitu pada titik akupuntur. Makanya disebut dengan perangsangan Qi. Qi itu perangsangan untuk mengetahui kondisi Qi-nya sudah dapat. Tusukannya sudah kena. Gitu. Ya. Nah, terus nanti dalam proses Sun Luo, pembekaman, itu adalah perbaikan. Jadi ada beda-beda secara teknik akupuntur apa? Jadi teknik perangsangan Qi itu teman-teman untuk nanti setiap teknik itu berbeda. Pijat untuk nanti peningkatan Qi, menghilangkan rasa sakit. Ya. Terus akupuntur untuk meningkatkan Qi secara dasar. Walaupun ada teknik tonifikasi dan bekam itu agar setiap organ bisa memperbaiki organnya sendiri. Jadi kalau ada jaringan yang rusak, contoh ada kasus-kasus misalkan lambung dengan bekam, itu efektif. Karena apa? Nanti darah yang baru akan melapisi. Seperti yang kemarin kan, sesuatu yang rusak dengan teknik akupuntur akan menjadi daging yang baru kondisi. Nah, kalau di dalam itu kurang lebih seperti itu. Nah, nanti itu yang akan kita pelajari. Ya. Tenang ya. Tenang saja ya. Kalian seperti ayam dan ikan di pasar. Matanya melotot, nyawanya menghilang. Ya. Oke, mungkin itu dulu saya berikan. Insya Allah, teman-teman. Besok mau langsung masuk atau mulai Senin? Senin. Senin besok mah libur, Hah? Libur nasional. Ada libur besok. Libur. Besok merah. Oh, merah. Udah, Besok terus. Oh, saya nggak tahu. Saya nggak punya kalender, teman-teman. Ya. Insya Allah, teman-teman mulai Senin, ya. Kelas offline nanti Senin kita mulai. Kita akan belajar tentang unsur materi dasar, ya. Mudah-mudahan untuk pembuka hari ini teman-teman ada nanti bisa memudahkan teman-teman nanti ketika sudah masuk per bagian atau per bab tentang materi dasar. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala saya. Terima kasih teman-teman yang baru juga, yang baru bergabung. Salam kenal dari saya, Angga Saputra dari Bandung.
Akhirul kalam, salam sehat, sehatkan umat, jaga akidah, hidup sehat, hidup berkah. Selamat bertemu di kegiatan yang lain. Selamat beraktivitas kembali teman-teman semuanya. Jazakumullah khairan, Sifu. Terima Ya, kasih terima Lause. Terima kasih Sifu, terima kasih. Terima kasih Sifu. Sama-sama Ibu. Terima kasih Sifu. Oh, libur panjang, jadi mau Ya, Lause. siap sama-sama. Saya kan semuanya. Recording stopped.